Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rasya Maleka Prahartu, mahasiswa Universitas Dian Nusantara dengan NIM 121251140, program studi S1 Akuntansi dengan dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Mugirianto, SPD, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengaruh Keterampilan Membaca terhadap kemampuan menulis mahasiswa Universitas Dian Nusantara Undira. Di sini ada latar belakang penelitian. Yang pertama, bahasa sebagai fondasi akademik. Dalam lingkungan akademik, bahasa adalah alat utama kita. Ada 4 keterampilan berbahasa dan 2 yang paling krusial bagi mahasiswa, yaitu membaca, keterampilan reseptif, dan menulis, keterampilan produktif. Keduanya harus berjalan beriringan. Yang kedua, di sini ada kutipan Tarigan. Seperti yang ditegaskan oleh Tarigan pada tahun 2008, membaca jauh melampaui sekedar melihat huruf. Membaca adalah proses kognitif untuk memahami makna, dan pemahaman inilah yang menjadi bahan bakar saat kita akan menulis. Fenomena di Undira. Dalam observasi awal di lingkungan Undira, saya mengidentifikasi adanya kesulitan yang dialami mahasiswa. Banyak yang kesulitan menyusun tugas akhir, makalah, atau bahkan esai. Indikasi kuat menunjukkan bahwa kesulitan ini berakar pada rendahnya kebiasaan dan kualitas membaca literatur ilmiah. Yang keempat, ada kesimpulan latar belakang. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membuktikan secara empiris seberapa besar hubungan sebab akibat antara rendahnya kemampuan membaca dengan kesulitan dalam menghasilkan tulisan akademik yang berkualitas. Alasan pemilihan topik ini dipilih karena adanya masalah praktis di Undira, yaitu rendahnya kebiasaan membaca mahasiswa. Secara akademis, membaca dan menulis memiliki koneksi yang erat. Membaca adalah sumber ide dan struktur tulisan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan dan membuktikan secara empiris bahwa kebiasaan membaca yang rendah tersebut adalah penyebab utama kesulitan mahasiswa dalam menghasilkan tulisan akademik yang berkualitas. Rumusan masalah. Penelitian ini memiliki 4 fokus utama yang dirumuskan dalam pertanyaan. Keempat poin ini akan menjadi panduan dalam pengumpulan dan analisis data kita. Yang pertama, ada tingkat keterampilan membaca. Bagaimana kondisi dan profil keterampilan membaca mahasiswa di Undira saat ini? Yang kedua, ada tingkat kemampuan menulis. Bagaimana tingkat kemampuan mereka dalam menulis teks-teks akademik? Yang ketiga, signifikansi pengaruh. Apakah secara statistik terdapat pengaruh yang signifikan antara keterampilan membaca X dan kemampuan menulis Y? Yang keempat, besar kontribusi koefisien determinasi. Jika ada pengaruh, seberapa besar kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh membaca terhadap kemampuan menulis mereka. Tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi secara jelas tingkat keterampilan membaca, untuk mengevaluasi kemampuan menulis mahasiswa melalui penilaian produk tulisan, untuk menganalisis korelasi atau hubungan sebab akibat, dan yang paling penting, untuk mengatur besar kontribusi membaca dalam peningkatan kualitas tulisan akademik. Di sini ada manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan 2 manfaat utama. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini akan memperkaya khasanah keilmuan khususnya dalam kajian literasi bahasa di perguruan tinggi. Ini akan menjadi referensi mengenai hubungan timbal balik antara keterampilan reseptif dan produktif. Yang kedua, manfaat praktis. Untuk mahasiswa, memberikan kesadaran akan pentingnya membaca aktif. Untuk dosen, menjadi dasar untuk merancang metode pengajaran yang mengintegrasikan tugas membaca dan menulis. Untuk institusi Undira, memberikan data empiris untuk perumusan kebijakan dan program peningkatan literasi akademik kampus. Metode penelitian menggunakan pendekatan. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis korelasional, artinya kita tidak melakukan perlakuan atau intervensi, melainkan hanya menguji seberapa erat dan signifikan hubungan antara variabel. Variabelnya menggunakan variabel bebas X, keterampilan membaca, dan variabel terikat Y, keterampilan menulis.
Sampel. Populasi penelitian adalah mahasiswa Undira. Sampel diambil menggunakan purposing sampling, yaitu mahasiswa semester 1 yang telah mendapatkan mata kuliah Bahasa Indonesia. Ini dilakukan untuk memastikan subjek telah mendapatkan dasar-dasar pengetahuan yang akan diukur. Instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen untuk variabel X membaca menggunakan kuesioner atau angket. Kuesioner digunakan untuk mengukur frekuensi membaca, minat, dan pemahaman diri. Menggunakan skala Likert 1-4, dari setuju, dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju, untuk menghindari responden memilih jawaban netral atau ragu-ragu, sehingga data yang didapat lebih tegas. Instrumen untuk variabel Y, yaitu tes menulis. Mahasiswa diminta untuk membuat esai. Hasil tes ini dinilai menggunakan rubrik penilaian yang berfokus pada 3 aspek: isi, kedalaman ide, struktur, organisasi atau alur, dan tata bahasa, ejaan, dan diksi. Yang ketiga ada validitas data. Untuk menjamin kualitas data, saya melakukan uji validitas menggunakan korelasi product moment person pada setiap butir angket, sementara uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha dengan standar minimal 0,70. Kami juga menerapkan triangulasi dengan membandingkan hasil angket, tes, dan jika ada wawancara. Landasan teori. Yang pertama, hubungan resiprokal. Secara teori, hubungan antara membaca dan menulis adalah resiprokal atau saling mempengaruhi. Membaca adalah input dan menulis adalah output. Yang kedua ada mekanisme kognitif oleh Dahlman 2015. Saat membaca, otak kita menyerap 3 hal utama. Yang pertama, ide dan pengetahuan. Yang kedua, struktur teks. Dan yang ketiga, gaya bahasa atau kosakata. Ketiga hal ini tersimpan di memori jangka panjang dan menjadi model saat kita mulai menulis. Semakin banyak model yang kita serap, semakin baik pula kualitas tulisan kita. Yang ketiga, ada kutipan Lado. Kutipan dari Lado, reading and writing are closely related skills. The more one reads, the more effectively one can write. Merangkum seluruh landasan teori ini. Pembahasan dan analisis. Yang pertama ada kondisi minat baca. Dari data kuesioner, ditemukan bahwa mayoritas mahasiswa Undira masih memiliki minat baca yang rendah, terutama untuk literatur akademik seperti jurnal, proceeding, atau buku teks referensi yang mendalam. Yang kedua, dampak pada menulis. Hal ini berbanding lurus dengan hasil tes menulis. Mahasiswa yang membacanya rendah cenderung menghasilkan tulisan yang dangkal, minim referensi, dan lemah dalam koherensi. Hubungan antar paragrafnya tidak logis. Yang ketiga, temuan utama korelasi. Hasil uji statistik regresi linier sederhana menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif dan signifikan antara keterampilan membaca dan kemampuan menulis. Ini berarti peningkatan di variabel X membaca akan diikuti oleh peningkatan di variabel Y menulis. Di sini juga ada simulasi visualisasi data yang bisa kita lihat. Untuk simulasi hasilnya, untuk menggambarkan temuan tersebut secara visual, saya menampilkan simulasi hasil data di sini. Data ini merepresentasikan nilai rata-rata kemampuan menulis berdasarkan kelompok membaca. Yang kedua ada interpretasi bar. Kelompok membaca tinggi, rata-rata skor menulis mencapai 88, masuk kategori sangat baik. Untuk kelompok membaca rendah, rata-rata skor menulis hanya 55, masuk kategori kurang. Kesimpulan visualnya, terlihat adanya gap yang signifikan antara 33 poin antara kedua kelompok. Hal ini menjadi bukti konkret bahwa intensitas dan kualitas membaca adalah faktor penentu utama dalam kemampuan mahasiswa menyusun tulisan akademik yang bermutu. Di sini ada kesimpulan. Yang pertama, pengaruh positif. Keterampilan membaca terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan menulis. Yang kedua, dampak rendah baca. Rendahnya minat membaca ilmiah menjadi penyebab utama lemahnya kualitas tulisan. Yang ketiga, saling mendukung. Membaca dan menulis adalah dua pilar literasi akademik yang saling menopang dan tidak dapat dipisahkan. Untuk saran dan rekomendasinya bagi mahasiswa, mulailah membangun rutinitas membaca jurnal atau literatur minimal 30 menit per hari dan latih diri dengan menulis refleksi atau ringkasan dari bacaan tersebut. Bagi dosen,
Merancang tugas yang bersifat integratif, di mana mahasiswa wajib menganalisis bacaan mendalam sebelum menyusun laporan atau esai. Bagi universitas, meningkatkan aksesibilitas pada perpustakaan digital dan mengadakan program-program literasi yang menarik, seperti academic writing workshop atau book review competition. Terima kasih. Berikut yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.